derajat, gitu ya. Nah, kemudian setelah ini beres, kita gambarkan lagi bentuk nodenya ya, dengan besaran-besarannya sekarang menjadi fungsi pasor atau fungsi frekuensi. Jadi sumber arusnya saya tulis 5 sudut 10 derajat, sumber tegangannya 10 sudut min 60 derajat, sedangkan L-nya jadi 8 sudut 90, C-nya 4 sudut min 90 derajat, R-nya tetap 3 ohm, begitu ya. Nah, kebetulan di sini node-nya cukup satu, yaitu V1 saja. Di sini ada node V1. Kita identifikasi arusnya, I1-nya masuk, I2-nya masuk. Saya ambil I2-nya searah dengan IX itu ya. IX yang ditanyakan di sini sama dengan I2 dan yang keluarnya harus ada yaitu I3. Kemudian kita gunakan hukum Kirchhoff tentang arus atau KCL. Kita dapatkan sigma I sama dengan 0, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya saya positifkan, yang keluarnya saya negatifkan, gitu ya. Jadi I1 plus I2 min I3 sama dengan 0. I1-nya adalah, jangan lupa I1-nya ini, sumber arus ini, 5 sudut 10 derajat. Sedangkan I2 arahnya masuk sini, jadi tegangannya adalah sumber dikurangi V1. Sumbernya 10 sudut min 60 dikurangi V1 dibagi dengan impedansi ini nih, seri antara 3 ohm dengan 490. Jadi dibagi 3 tambah 4 sudut 90 derajat. Sedangkan I3-nya adalah V1 dibagi 8 sudut 90 derajat, ini harus sama dengan 0, gitu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Paham sampai sini ya? Semua atau dalam bentuk rektangular atau dalam bentuk apa namanya, bukan rektangular, apa nih, polar ya, polar atau polar ya, ke dalam bentuk polar, begitu. Nah, kita ini kan yang bawah nih, yang ada kompleks 3 tambah 4 sudut min 90, kita ubah menjadi 5 sudut min 53 derajat, gitu. Ini baru kita uraikan nih, yang ada angkanya di ke kanan kan, ya ada varian kiri. Yang ada V1-nya adalah pertama V1 8 sudut 50 derajat, harusnya minus, tapi saya positifkan karena saya kalikan min 1 semuanya, sehingga yang 5 10 ke kanan juga jadi positif. Yang 10 sudut min 60 derajat ke kanan juga positif, gitu ya. Nah, kemudian karena ini sebenarnya kalau kalkulatornya sudah canggih langsung dijumlahkan bisa ya. Tapi karena ini pakai step-step, jadi ini dirubah nih. V1 per 8 sudut 90 derajat sama dengan min J 0,125 V1. Sedangkan V1 dibagi 5 sudut min 53 derajat menjadi 0,12 plus J 0,16 V1. Yang 5 sudut 10 tadi sudah saya ganti menjadi apa? 4,92 plus J 0,868, sedangkan 10 sudut min 60 dibagi 5 sudut min 53 menjadi 1,985 dikurang J 0,244. Nah, begitu.
Baru kita jumlahkan semua nih. Yang ada V1-nya 0,12 plus J 0,035. Sedangkan yang kanan ini dijumlahkan yang real dengan yang real dijumlahkan jadi 6,905. Yang imajiner dengan yang imajiner dijumlahkan menjadi J 0,624. Nah, lalu kita ubah lagi dari rektangular ke fasor. Nanti yang ke fasor ini dapat 0,125 sudut 16,09 derajat kali V1. Sedangkan yang kanan ini dikepolarkan menjadi 6,94 sudut 5,16 derajat. Baru V1-nya dibagi nih 6,94 mungkin ini ya. 6,94 sudut 5,16 derajat dibagi 0,125 sudut 16,09 derajat. Nanti ketemu 55,5 sudutnya min 10,93 derajat volt ya. Nah, baru cari sekarang IX-nya. IX-nya adalah V10 min 60 sudut min 60 derajat dikurangi V1 dibagi 5 sudut min 53 derajat. Masukkan V1-nya adalah ini. Dibagi dengan ini nanti ketemu IX-nya adalah 9,9 sudutnya min 129,2 derajat. Atau IX-nya adalah fungsi waktunya nih 9,9 kosinus 2T min 129,2 derajat. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Halo? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Cuman seorang nih yang menjawab, yang apa? Jelas, Pak. Yang merespon. Jelas, Pak. Nah, yang nomor 2, pertanyaannya sama, mencari IX seperti tadi, tapi kerjakan dengan metode MES gitu ya, dengan MES. Jadi kita gambarkan di sini, node-nya kita hilangkan, sumbernya tetap begini ya, pakai apa? Pakai fasor. Tapi sekarang pakai loop. Ada I1, ada I2. Nah, tapi ditulisnya di sini I besar. I loop ini I kecil fungsi waktu, harusnya I besar mungkin ya. Salah saya, harusnya I besar karena dia merupakan fasor. Nah, kemudian I1-nya ingat nih, I1-nya adalah 5 sudut 10 derajat. Sedangkan I2-nya nanti kita tentukan gitu ya, berdasarkan ini nih. Nah, kita loopnya pakainya loop yang sini saja, yang I2, karena yang I1, loop I1 sudah diketahui, yaitu I1-nya sama dengan 5 sudutnya 10 derajat. Nah, kalau loop 2, kita lihat loop 2 ya. 10, ini plus dulu nih. Ke sumbernya plus, jadi 10 sudut min 60 derajat, ditambah ada 3 ohm, ada kapasitor 4 min 90 derajat, ada induktor 8 sudut 90 derajat kali I2. Tapi jangan lupa di 8 sudut 90 derajat ini mengalir juga I1, di mana I1-nya berlawanan arah dengan I2, jadi dikurangkan di sini. Kurang 8 sudut 90 derajat, I1 sama dengan 0, begitu ya. Nah, kemudian 3 ditambah 4 sudut 9 min 90 ditambah 8 sudut 90 menjadi 5 sudutnya 53 derajat. Gitu ya, kali I2. Dan ini min 8 sudut 90 derajat kali I1. Sumbernya tetap. Gitu ya. Nah, kemudian I1-nya kita ganti. I1-nya diganti menjadi 5 sudut 10
derajat. Nah, gitu. Yang lain ke kanan dulu nih. 10 sudut min 60 ke kanan kan jadi min 10 sudut min 60 derajat. Sedangkan yang 8 sudut 90 kali 5 sudut 10. Ini I1 ya. Nah, ini tetap sama. Jadi min 10 sudut min 60 dibiarkan dulu sama saya. Dan ini yang 8 sudut 90 kali 5 sudut 10 adalah 40 sudut 100. Karena kalau ada sudut begini, sudutnya dijumlahkan, angkanya dikalikan yang ini. 5 kali 8, 40, 90 derajat tambah 10, 100 derajat. Nah, nanti ketemu 5 sudut 53 derajat I2. Nah, yang min 10 sudut min 60 adalah 10 sudut 120 gitu ya. Sudut 120 ditambah 40 sudut 100. Nanti ketemu I2-nya adalah 49,5, sudutnya 103,9 dibagi 5 sudut 53 derajat, atau ketemu 9,9 sudutnya 50,8 derajat, atau IX-nya ketemu nih. IX-nya adalah min I2 atau min 99, min 9,9 sudut 50 derajat, atau boleh ditambahkan ini jadi 9,9 sudutnya min 129 derajat gitu ya. Nah, nanti ketemu IXT-nya adalah 9,9 kosinus 2T dikurang 129,2 derajat. Begitu, itu adalah tugas yang 9 ya, tugas 9 seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Syukur kalau belum ada. Sekarang kita ganti tugas 10. Ini adalah tugas 10 ya. Tugas 10 pertanyaannya ada 2 juga. Yang soal pertama adalah tentukanlah tegangan P pada 8 ohm dengan menggunakan teorema Thevenin gitu ya. Sedangkan nomor 2, hitunglah arus IO pada rangkaian ini menggunakan teorema superposisi gitu ya. Kita lihat dulu yang nomor pertama. Nah, langkah pertama nih, teorema Thevenin, langkah pertamanya adalah pertama, lepas resistor 8 ohm dan identifikasi yang kita lepas itu dengan terminal AB seperti pada gambar di bawah ini. Sebenarnya ada langkah pertama seperti biasa, tadi lupa saya ya. Ini harusnya dirubah dulu semuanya ke bentuk pasor. Jadi 8 cos yang ini. 8 cos 8T saya ubah menjadi 8 sudut 0 derajat. 7 cos 8T menjadi 7 sudut 0 derajat, yang 6 cos 8T volt menjadi 6 sudut 0 derajat volt gitu ya. Nah, yang 8 ohmnya saya cabut, saya identifikasi menjadi terminal AB. 8 ohm ini tetap, yang 6 yang kapasitor menjadi 6 sudut min 90 derajat, pakai rumus 1 per omega C di sini ya. 1 per J omega C. Omeganya 8 dibagi 48 adalah 1 per 6 di bawah, jadi dia ke atas kan jadi 6, sudutnya min 90 derajat. Begitu. Bisa paham dulu sampai sini nih?
Pak, resistornya dilepas ya, Pak? Jangan resistor. Oh iya, maaf. Iya, resistornya. Resistor 8 ohm dilepas ya, benar ini. Maaf, saya salah. Ya, yang ada V nih. V-nya yang ditanyakan ya. Paham? Oh, Paham, Pak. dua-duanya ya, Pak? Ya. Kalau Thevenin begitu. Jadi dilepas. Nah, kemudian setelah dilepas, sekarang kita cari impedansi Theveninnya. Caranya gimana? Sumber arusnya dinonaktifkan, gitu ya, di-off-kan. Kalau sumber arus di open circuit, kalau sumber tegangan di short circuit, gitu. Di short circuit. Jadilah seperti ini. Nah, sumber tegangannya di short, sumber arusnya di open circuit. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, kemudian dari rangkaian yang sudah dinonaktifkan ini, kita lihat cari Z Theveninnya. Nah, kalau Z Theveninnya kita lihat nih, yang 8 ohm ini kan di short dengan nyata, jadi tidak terpakai. Jadi yang ada hanya tinggal 6 sudut min 90 derajat. Gitu ya. Jadi kita dapatkan Z Theveninnya adalah 6 sudut min 90 derajat atau min J6 ohm. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, setelah ketemu Z Theveninnya, pasangkan lagi sumbernya dengan AB masih tetap terbuka, gitu ya. Kemudian cari VAB itu sama dengan VOC, open circuit, karena dibuka. Nah, ini kerjakan, bisa pakai loop, bisa pakai node. Saya coba pakai node di sini ya. Kita buat node di sini. Nah, kalau ada sumber arus enak pakai node. Tapi kalau ada sumber tegangan kita buat super node, gitu ya. Kita akan mencoba menggunakan metode node untuk menentukan VAB. Pada gambar di atas, V1 dan V2 adalah tegangan node. Kemudian node 1 dan node 2 ini membentuk supernode karena ada sumber tegangan di atasnya, gitu ya. Sehingga gambar di atas menjadi seperti di bawah ini. Nah, gitu. Tadi yang sumber tegangannya dengan R di sini dihilangkan tapi menjadi supernode. Di mana supernode ini, dari supernode ini nanti ketemu, atau nanti kita lihat ya. Kita lihat gunakan KCL, hukum Kirchhoff tentang arus, yaitu sigma I sama dengan 0. Sudut arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, atau yang keluar sama dengan yang masuk. Yang keluarnya di sini adalah I3, yang masuknya I1 dan I2. Gitu ya. I1-nya adalah 8 sudut 0 derajat, I2-nya adalah 7 sudut 0 derajat. Jadi kalau 0 sudut 0 biasanya tidak ditulis, langsung saja 8 ditambah 7 sama dengan 15 ampere, gitu ya. Kemudian dari I3-nya apa nih? I3-nya adalah V2 dibagi 6 sudut min 90 derajat, itu adalah I3. Dan ini harus sama dengan 15, atau V2-nya adalah min J6 dikali 15 atau min J90 volt. Nah, tapi dari supernode kita tahu bahwa V1 min V2 adalah 6 volt dari sini nih. Ini V1, ini V2. V1 kurang V2 adalah sumber ini. Ya, sumber ini yaitu 6 sudut 0 derajat. Sama dengan 6. Jadi V1-nya adalah 6 tambah V2. 6 ditambah V2-nya min J 90 derajat. Jadi 6 min J 90 derajat volt, atau dikebentuk polarkan 90,2 sudutnya min 86 derajat.
Nah, VAB-nya adalah VOC. VOC-nya adalah sama dengan V1 dari sini ke sini ya. Jadi 90,2 sudutnya min 86 derajat volt. Ini kita sebut VT penin gitu ya. Nah, kemudian setelah itu gambarkan rangkaian ekuivalen tepeninnya dan pasang kembali resistor 8 ohm yang kita cabut tadi gitu ya. Kemudian hitung V pada 8 ohm yang dicari. Begitu. Jadi ini adalah sumbernya PT Penin 90,2 sudut min 86 derajat. Ini ZT Peninnya 6 sudut min 90 derajat. Ini R yang kita cabut tadi. Pasangkan lagi ada tegangan V. V-nya berapa? V-nya pakai rumus pembagi tegangan yaitu 8 dibagi 8 min J6 dikali sumbernya 92 sudut 2,2 sudut min 49 derajat atau VT-nya adalah 72,2 kosinus 8T min 48 derajat. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, yang tadi Yap. Boleh mau nanya apa? Pak boleh ke atas di Yap. scroll. Ini? Bukan Pak yang waktu menghilangkan tadi yang di open circuit sama short circuit. Ini? Nah itu yang min J6 dari itu Pak, dari ubah password Min ini. J6 mana? Min J6 itu dari sini, ini nih. Oh, C saja. Kan kalau setelah dihilangkan, dari sini ya, di sini nih. Setelah dihilangkan, ini sumber nggak berpengaruh open. Ini sumber ini nggak berpengaruh open. Nah, sumber tegangan kan short. Berarti yang 8 ohm yang ada ini, yang di atas ini jadi short juga, ya. Kalau short ya 0, nggak ada. Jadi yang ada hanya tinggal C. Nah, jadi Z dari AB ini sama dengan C ini. C 6 sudut min 90 derajat. Begitu, paham? oh ya Pak ya Pak. Ya, kalau ada yang belum ngerti tanya lagi ya. Sok, ada yang belum ngerti? Sudah? Jelas nih? Jelas Pak. Dah, kita lanjut. Maaf ya, minum dulu tadi. Nah, langkah-langkahnya pas ini ya, langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya saya pisahkan. Kalau kalian mengerjakan ya langsung saja ya, nggak usah dipisah-pisah. Ini pasang lagi sumbernya. AB-nya tetap open. Sumbernya dipasang, kemudian pakai node ya. Kemudian ini ada super node. Nanti ketemu VAB-nya adalah 90,2 sudut min 86. Begitu. Halo?
Ada pertanyaan Pak. kah? Paham ya? Iya, Pak. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya adalah hitung IO. IO-nya ke bawah sini, tapi menggunakan teorema superposisi, yaitu ketika yang 10 cos 4T aktif, yang 8 volt DC, ini ingat lihat, walaupun tandanya sama plus min begini, tapi yang 10 cos 4T itu AC, sedangkan yang 8 volt ini adalah DC. Ingat ya, jangan lupa. Ini IO-nya di sini ada 4 ohm dan 2 ohm. Sumber AC dulu aktif, sekarang yang AC aktif, sumber DC-nya tidak aktif. Gambarnya diperlihatkan seperti berikut nih. Jadi yang ini tidak aktif, yang ini aktif. Maka kita punya rangkaian seperti ini. Kita cari dulu I total. I total adalah arus yang mengalir dalam rangkaian. Kita harus cari total I gitu ya. Kita sebut I saja. Yang mengalir di dalam rangkaian tersebut gitu ya, di mana arus I ini adalah sumbernya adalah 10 sudut 0 derajat, saya tulis 10 saja, walaupun ditulis 10 saja ini bukan DC tapi AC, ingat ya, dibagi dengan 4 ohm diseri dengan 2 ohm yang paralel dengan J4 ini. Jadi ini kalau ini di short kan ya. Jadi ini 2 dengan 4 ini adalah paralel. Kemudian totalnya diseri dengan 4. Jadi kita tuliskan 4 tambah J4 kali 2 dibagi 2 tambah J4. Begitu. 10 dibagi ini dirubah, langsung saya rubah ya ke bentuk polar 5,66, sudutnya 8,13 derajat. Atau dibagi langsung boleh menjadi 1,77 sudut min 8,13 derajat, atau boleh juga dalam bentuk rektangular seperti ini ya. Nah, arus yang mengalir ke induktor 4J4 ohm ini kita sebut I1. Kita sebut I1 ya. I1-nya adalah pakai pembagian arus antara 2 ohm dengan J4. Jadi I1-nya adalah 2 dibagi 2 tambah J4 dikali I. I-nya yang tadi. Nanti ketemu 0,25 min J 0,75 ampere atau 0,79 sudut min 71,6 derajat ampere gitu ya. Nah, sekarang setelah ketemu I1, kita off-kan yang sumber AC, kemudian kita on-kan atau aktifkan yang sumber DC. Ingat, kalau sumber tegangan tidak diaktifkan itu short circuit, kalau sumber arus di open circuit. Nah, sekarang begini. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Yang 4 ohm ini, yang ini di short, yang L juga ikut di short. Kenapa L? Karena L itu pada keadaan DC, dia tidak muncul, akan sama dengan short circuit. Jadi ini di short. Kita sebut saja I2. Nah, karena 4 ohm ini paralel dengan yang di short, maka yang 4 ohm ini tidak ada. Jadi sama-sama saja di short. Jadi yang ada hanya tinggal 2 ohm. Jadilah seperti gambar ini. V-nya 8 volt, R-nya 2 ohm. Jadi I2-nya adalah 4 ampere. Jadi dengan demikian apa? IO-nya adalah I1 ditambah I2. I1 tambah I2. I1-nya adalah 0,79 sudut min 71,76. Sedangkan I2-nya adalah 4. Nah, ini tidak boleh digabungkan ya. Tidak boleh digabungkan menjadi atau boleh sebenarnya, mungkin boleh. Nggak boleh ya, maaf. Karena yang satu DC, yang satu AC nih. Ini langsung saja 4 ditambah 0,79 kosinus
8T dikurang 71,6 derajat. Ingat ya, karena yang satu AC, yang satu DC. Jangan digabung ini. Jangan dioperasikan pakai kalkulator kompleks ya. Begitu, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Adakah pertanyaan? Apa itu Ya, yang 5,668,13 dari yang itu ya Pak? Dari yang sebelumnya ya ya? ini ditambahin ini. Saya langsungkan karena saya anggap kalian nanti sudah hafal ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian kerja pakai kompleks, kalkulatornya harus mode kompleks. Kalian install lah di HP ya. Cari di HP namanya di Play Store, itu namanya Hyper Scientific Calculator di situ. Jadi nanti hasilnya ada dalam bentuk ini kompleks, dalam bentuk rektangular, ada yang dalam bentuk polar sekaligus ya. Jadi manapun yang kita pakai cepat gitu ya. Begitu. Jangan pakai kalkulator yang Casio biasa. Itu sudah ketinggalan zaman. Nah, itu begitu ya. Ini adalah tugas yang ke-10. Tugas minggu ke-10. Sebenarnya ini mau latihan lagi, tapi ternyata tidak bisa lagi ya. Coba ini sekarang bisa nggak ya? Tidak bisa menampilkan PDF nih. Tuh, nggak ada Nggak ada nggak bisa tampil nih. Nggak bisa tampil. Kenapa nggak bisa tampil ya? Tuh, nggak ada. Apanya? PDF-nya? Aplikasi apa? Open with gitu ya? Sebentar ya. Sebentar. Open with Mozilla. Coba ya. Bentar ya, tunggu ya. Mudah-mudahan bisa. Agak lelet ini. Coba ada nggak?
ada ya, pakai Mozilla, bener. Pinter kalian. Nah, sekarang kita lihat analisis node ya, nodal analisis tapi untuk AC. Untuk AC. Misal saya punya rangkaian seperti ini. Ada sumber tegangan 420 cos 4T, ada R10 ohm, ada C 0,1 farad, H1 Henry dan 0,5 Henry. Kemudian ada sumber arus yang dependen ya, yang tidak bebas sebesar 2 IX. IX-nya jadi IX-nya jangan hilang. Nah, kemudian solusinya seperti ini. Solusinya pertama convert atau ubah semua bentuk waktu ke dalam bentuk frekuensi atau ke dalam bentuk fasor. 20 cos 4T menjadi 20 sudut 0 derajat. Kemudian diketahui omeganya adalah 4 rad per sekonnya. L yang 1 Henry diubah menjadi J omega L, yaitu J kali 1 4 gitu ya. Yang H yang L 0,5 Henry diubah menjadi J omega L sama dengan J 4 kali setengah jadi J2. Sedangkan 0,1 farad diubah menjadi 1 per J omega J atau min J 2,5. Atau ini boleh juga ditulis yang 1 Henry ini 4 sudut 90, yang 0,5 Henry 2 sudut 90, yang kapasitor menjadi 2,5 sudutnya min 90 derajat. Boleh begitu ya. Nah, kemudian rangkaiannya diubah menjadi dalam bentuk dalam bentuk fasor semua atau fungsi frekuensi semua ya. Nah, sumber tegangannya menjadi 20 sudut 0 10 ohm tetap min J 2,5 4 dan 2 J2 dan J4 di sini ya. Kemudian IX-nya jadi bentuk fasor juga. Kalau di sini bentuk waktu IX kecil, kalau ke sini dalam bentuk fasor IX besar begitu ya. Nah, karena analisis node yang kita gunakan, maka identifikasi node 1 dan node 2, yaitu di sini ada V1, ada V2 gitu ya. Sekarang kita lihat node 1. Node 1 itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuknya adalah tegangan 20 sudut 0 dikurangi V1 dibagi 10 ohm gitu ya. Jadi arus yang masuk di sini yaitu 20 sudut 0 dikurangi V1 dibagi 10 ohm gitu ya. 20 sudut 0 biasanya ditulis saja 20 begitu secara langsung. Kemudian yang keluarnya ada dua nih. Yang keluarnya adalah ada IX. IX-nya di sini dituliskan V1 dibagi min J 2,5. Sedangkan yang ke LJ4 ohm adalah V1 min V2 per J4. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ya? Syukurlah. Nah, kemudian ini diinikan semua. Yang V1 ke kiri kan semua, yang ada sana ke kanan kan yang ada angkanya ya. 20 per 10 mana sini nih? Ini yang ada V1 dulu nih. V1 per min J 2,5 ditambah V1 per J4 ini semua dikekirikan, yang ada angka ke sana dikekanankan. Ini 20 tetap ya, 20. Kemudian pada node 2 ini node 1-nya. Node 1-nya 1 plus J 1,5 kali V1. Ini setelah diuraikan nih dari sini. Ini kurang diuraikan ya. Harusnya diuraikan menjadi 1 plus J 1,5 V1 ditambah
J2,5 V2 sama dengan 20. Berarti ini semuanya sebenarnya dibagi berapa nih? Dikali 10 mungkin ya, dikali 10. Semuanya dikali 10. Nah, sedangkan di node 2 yang masuknya adalah I yang ini, I yang ke J4 dan 2IX ya, yang keluarnya adalah I yang ke-2 ohm, ke J2 ohm. Jadi 2IX ditambah V1 min V2 per J4 sama dengan V2 per J2, begitu ya. Tetapi kita punya IX-nya itu adalah, IX itu ini, V1 dibagi min J 2,5. Jadi kita substitusikan 2IX-nya menjadi 2V1 per min J2,5 ditambah V1 min V2 per J4 sama dengan V2 per J2. Nanti ketemu nih, dihilangkan ininya, nanti ketemu 11V1 ditambah 15V2 sama dengan 0, dibawa ke sini ya. Jadi yang bawahnya nanti hilang semua ini. Kenapa? Karena di kanannya 0. Dikali berapapun 0 tetap 0. Nah, ini mau menggunakan, boleh menggunakan metode substitusi, boleh juga menggunakan metode Cramer. Dibuatlah kalau pakai metode Cramer matriks seperti ini. 1 plus J1,5, J2,5, 11 dan 15 kali V1 V2 sama dengan 20, 0. Cari dulu delta. Delta itu adalah determinan ini nih. 1 plus J1,5, J2,5, 11 dan 15. Ini kali silang ya, dikali silang. Diagonal utama dikali silang dikurangi diagonal bukan utama di sini ya. Nanti ketemu 15 min J5. Sedangkan untuk mencari V1 kita cari delta 1. Delta 1-nya itu yang J1 plus J1,5-nya diganti menjadi V1 gitu ya. Sedangkan yang 11-nya diganti jadi 0. Ini yang depan ini diganti 20, 0. Nanti ketemu 300. Sedangkan delta 2 yang kolom 2 ini diganti, kolom satunya tetap, kolom 2 diganti menjadi 20, 0. Ketemu min 220. Nah, satunya delta 1 dibagi delta, V2-nya delta 2 dibagi delta. Nanti ketemu delta V1-nya 18,97 min 18 derajat, sekian. Sedangkan V2-nya ketemu 13,91, sudutnya 198,3. Begitu ya. Nah, setelah ketemu baru cari IX. IX-nya kan perlunya V1 saja kita. Tidak perlu V2. Jadi kalau sudah ketemu V1, V2 nggak usah dicari juga nggak apa-apa ya. Jadi IX sama dengan V1 dibagi min J2,5 min J2,5 nanti ketemu 7,59, sudutnya 108,4. Rubah ke bentuk waktu, jadi IX-nya adalah 7,59 kosinus 4T ditambah 108,4 derajat. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Halo. Ada pertanyaan kah? Nggak ada ini. Ada kedua kemungkinan. Ngerti atau nggak ngerti nih? Lagi mencerna dulu, Pak. Ini di buku ini langsung nih, tidak dijalankan bertahap ya. Kalau bukan PDF bisa saya tambahkan. Nah, kalau yang ini bisa nggak ada yang min J2,5, J4, J2-nya nggak ada ini. Karena semua dikekirikan, yang kanan 0. Ya. Yang kanan 0, kemudian jadi penyebutnya dikalikan semua ya, disamakan penyebutnya. Yang kanan tetap 0 gitu ya. Ini 2,5, 4 dengan 2, berarti yang adanya berapa nih? 20 misalnya, 20. Nah, kemudian ini ada 2V1 jadi berapa? Aduh susah ya, harus pakai apa?
harus dijalankan ya pakai ini. Kalau hanya di awang-awang begini susah. Ini adalah contoh latihan soalnya. Kalian bisa latihan sebenarnya. Kalau punya bukunya ya, tinggal dicari bukunya itu di internet banyak. Nah, sekarang yang kedua, pakai node juga nih. Pakai node. Carilah atau hitunglah V1 dan V2 pada rangkaian berikut. Kalau ini sudah jadi fasor nih semuanya ya, gampang sudah jadi fasor, tidak perlu mengubah lagi. Kita lihat node 1 dan node 2 ini, karena ada sumber tegangan 10 sudut 45 nih. Sumber tegangan kalau pakai node jadi supernode nih, jadi supernode. Node 1 dan node 2 membentuk sebuah supernode seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, begitu ya. V1 dan V2 membentuk supernode sehingga kita dapatkan bahwa nanti V1 min V2 itu adalah 10 sudut 45 derajat. Nah, sekarang yang untuk supernode nih, kita lihat supernode bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuknya di sini adalah sumber 3 ampere, yang keluarnya adalah arus yang ke min J3, arus yang ke J6, dan arus yang ke 12 ohm, gitu ya. Jadi ini supernode dianggap satu titik saja, ini dianggap satu titik. Yang masuknya adalah 3 ampere, tulis 3, gitu ya. Yang keluarnya adalah yang ke J3 nih, yang ke min J3 ditulis V1 per min J3. Yang ke apa? Aduh, ini baru datang Ridon. Yang ke J6 berarti V2 dibagi J6, yang ke 12 ohm berarti V2 dibagi 12, gitu ya. Kemudian dikalikan, samakan penyebutnya, dikali 12 semua, dibagi 12, dikali 12 ya. Kok dikali 12? Disamakan penyebutnya menjadi 12. Artinya benar ya, dikali 12. 3 kali 12 menjadi 36. Min J3 dikali 1 per min J3 dikali 12 jadi J4. J-nya ke atas kan jadi plus ya. 12 bagi 3, 4. Kemudian di sini 12 dibagi 12, 1. 12 dibagi 6, 2. J-nya ke atas kan. J-nya asalnya positif, di bawah ke atas jadi negatif. Jadi 1 min J2 kali P2. Begitu ya. Nah, kemudian kita punya di supernode ini bahwa V1 dikurang V2 adalah 10 sudut 45 derajat, atau V1-nya adalah V2 ditambah 10 sudut 45 derajat. Kemudian ini kan salah. Sini. Substitusikan V1 ini ke persamaan tadi, ke persamaan 21 situ ya, ke persamaan 21. Nanti kita dapatkan berapa tuh? 36 min 40 sudut 135 gitu ya. Sama dengan 1 plus J2 kali V2. Nanti ketemu V2-nya. Dari mana nih Abdillah nih? Nanti ketemu V2-nya adalah 31,41, sudutnya min 87,18 derajat. Begitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kan? Jadi ini V1-nya diganti menjadi V2 tambah 10 nih. V1-nya diganti menjadi V2 ditambah 10 sudut 45 derajat. Gitu ya. Sedangkan V1-nya nanti ketemu sekian, gitu ya, dalam bentuk fasor. Tidak perlu dalam bentuk waktu. Kenapa? Karena yang ditanyanya adalah bentuk fasornya, V1, V2. Nih, lihat. V1, ini bentuk fasor ya,
Kalau dalam bentuk waktu, V-nya kecil. Begitu. Ini juga latihan praktisnya. Nah, kemudian analisis mesh nih. Analisis mesh. Saya punya soal seperti ini. Ini sudah dalam bentuk fasor semuanya. Dicari apa? Dicari I0, IO ya. IO, bentar. Pada gambar 10.7. Cari IO. Tentukan IO. Mana IO-nya? Oh, IO-nya di kanan ke atas. Ini ya. Pakai mesh. Ada loop 1, loop 2, loop 3. Nah, di loop 1 ini ada sumber arus sebenarnya. Tapi sumber arus ini tidak berada di antara loop. Dia loop sendiri. Jadi tidak usah menggunakan super mesh. Gitu ya. Super mesh digunakan kalau ada sumber arus di antara loop 1 atau loop, di antara 2 loop atau di antara lebih dari 2 loop, itu baru menggunakan super mesh. Kita lihat mesh 1 nih. Mesh 1 sigma V sama dengan 0. Sigma V ini apa? Ada 10 ohm, ada berapa lagi? Min J2 ya. Kemudian ada 8 maaf nih, mana? Applying KVL to mesh 1 we obtain 8 dari mana nih? Oh, yang bawah, satu ini yang bawah, saya yang atas, maaf ya. 8 ohm di sini, terus plus J10, J2 kali I1. Tapi jangan lupa bahwa di J10, di J2, di min J2 ini mengalir juga I2. Tapi arahnya berlawanan, jadi dikurangi min J2 kali I2. Yang di J10 ohm mengalir juga I3, arahnya berlawanan dengan I1. Jadi dikurangi J10 kali I3 sama dengan 0. Begitu ya. Itu belum sederhanakan dulu. Atau boleh, mesh 2 dulu boleh. Mesh 2 ada min J2 tambah 4. Jadi min J2 tambah 4 kali I2. Tapi di min J2 ini mengalir I1, jadi dikurangi min J2 I1. Di min J2 yang atas mengalir I3, jadi dikurangi min J2 kali I3. Ditambah sumbernya adalah 20 sudut 90 sama dengan 0. Gitu ya. Untuk MS3 itu I3-nya diketahui sebesar 5 sudut 0, jadi nggak usah dikerjakan mesh 3 ya. Langsung saja dari mesh 1 jadi 8 plus J8 I1 tambah J2 I2 sama dengan J50 dan seterusnya, nanti ketemu. Pakai matriks, pakai substitusi. Deltanya sekian, sedangkan delta 1 dan delta 2-nya nanti ketemu. Tapi yang kita butuhkan hanya I2 karena I0-nya di kanan, I1-nya tidak perlu. Jadi I1-nya jangan dicari, I2-nya langsung cari pakai delta 2 sama dengan sekian ya. I2-nya ketemu, jadi I0 sama dengan min I2 sama dengan sekian. Begitu. Nah, itu baru sampai taraf mesh sama node ya, mesh sama node. Ada pertanyaan lagi? Masih banyak nih. Superposisi tadi sudah di tugas 10, sedangkan Thevenin sudah di tugas 9 ya. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ya, Pak. Nih, kalau buku ini saya kirim ke kalian, dibaca enggak nih? Ada latihannya nih ya. Dibaca Mungkin ya? yang latihannya, Pak. Iya. Yang latihannya.
Yang di bab 10, di bab 10 saja ya, bab 10 ya. Bab 10 dulu. Latihan. Ada Thevenin, ada Norton. Nah, Norton itu nanti digunakan di tugas 11. Tolong tugas 11-nya dikerjakan ya. Kalau tugas 10 sudah saya jawab, nanti tugas 10-nya saya kirim ya. Saya kirim lewat WA. Tugas 9 dan 10 saya kirim. Saya screenshot dulu absensinya. Sebentar ya. Kameranya. Halo. Tolong dibuka dulu kameranya dan di screenshot. Siapa yang mau screenshot? Biasanya siapa? Noval malah keluar, Noval. Restart Pak, kameranya nggak mau nyala tadi. Oh, pakai. Gitu. Yang tidak, yang kameranya mati, raise hand aja. Yang kameranya mati, raise hand. Nah, gitu. Raise hand yang bermasalah. Tolong biasa siapa ya yang sukanya screenshot tuh? Boleh Pak, saya Tolong. sudah Pak. Udah. Makasih ya. Kelihatan. Ya, share di grup ya, Sudah, Lut, ya. Nah, kalau gitu kita sudahi dulu. Tolong yang apa? Yang tugas 11-nya dikerjakan ya. Tugas 11 dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya, boleh pakai grup WA. Misal, Pak, yang nomor ini apa yang tugas 11 nggak ngerti di sebelah mananya, nanti kita kasih jawaban. Boleh di grup, boleh japri ya. Kalau lebih baik pakai grup ya supaya yang lain juga ngerti nggak ngertinya di mana. Ya, sudah kalau gitu kita sudahi sekian dulu. Saya permisi ya, pulang duluan ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Ya.